Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Himajiadia Muhammad akan membacakan cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobilku ketika antara kerumunan itu kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya, ke kebun mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas, karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu saja cukup terang untuk dilihat dari luar. Dan ternyata, cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyalang cemerlang ke aspal menuju angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja itu telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dan mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang di televisi. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah panik seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana jika setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan untuk bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju memasuki kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu ketara. Lagi pula di kota, tidak ada semua yang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli siang maupun sore atau malam. Jika tidak penting, senja itu tidak hilang atau tidak. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Jadi hanya demi alasan itulah senja dibawa polisi dan dicari-cari. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil kali. Harap berhenti, ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melanggarnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi, ku bilas dia sampai terpental ke pinggir jalan. Ku tancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirine. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota jalan dengan cahaya berwarna-warni. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tanah. Satu mobil terlempar ke jalan layang, satu mobil lagi tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling melewati truk yang meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak akan pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejar beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendara cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya padamu senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kukira. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga, bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan, di langit tanpa senja, helikopter masih menyorot lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika aku memasuki daerah kumuh itu. Aku
Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali. Terjatuh di atas sampah, melihat tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntutku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya pesing dan basin. Kutengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun, dewa helikopter dengan lampu sorotnya itu mencari-cari melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain, kata gelandangan itu. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah keemas-emasan membuatku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar bergelantungan yang entah mati atau hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setengah lutut, namun makin dalam makin surut. Di tempat yang kulihat, anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebahan dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja, Alina. Di ujung gorong-gorong terdapat cahaya putih itu. Ada tangga menuju ke bawah tanah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang bergerak bagaikan aluran mimpi. Cuma saja, tidak ada lubang besar kartu pos, jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan, nyiur tentu saja matahari, dan dasar lautan yang bening dengan limbah ombak yang berdesir-desir. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan tapi ke semesta. Aku sering malu melihat semua itu, Alina. Apakah itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikan? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur namun dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadiahkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dijadikan untuk apa? Untuk apa senja yang membuat seseorang ingin jatuh cinta jika tidak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Juga senja itu, kukait dengan pisau Swiss yang selalu kubawa. Pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang besar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan basi. Aku mendekati tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan kelaparan, dan air setinggi lutut. Kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil
toko. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di sakuku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasan masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang tol pun tancap gas dengan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja dari golong-golong lewat lubang besar serta kartu pos itu dengan dan ternyata pas. Lantas, kukirimkan senja yang asli untukmu lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya bukan semacam senja yang ada di golong-golong itu. Kini golong-golong itu benar-benar menjadi gelap, Alina. Masanya akan datang orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa golong-golong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya di alam lain di bawah golong-golong dengan matahari dan bulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain. Di atas ini, orang-orang tua akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis. Terimalah potong senja itu hanya untukmu dan seseorang yang ingin membahagiaimu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Tamat. Terima kasih.